sih? Luar biasa. Oke. Wah, udah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Mau ngapain sih Kak Ocha? Hari ini kita mau ibadah Sabtu ceria dong Kakak Clara. Nah, pastinya kalau mau ibadah udah pada siap dong. Pasti dong. Kalau udah pada siap, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mau beribadah. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan. dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Amin. Nah, yuk aku undang untuk bangkit berdiri. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Bukan Kuat Bukan Gagah. Ikutin gerakan aku dan Kak Ocha ya. Oke Kak. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, lagu tadi mau bilang kalau kita kuat dan gagah bukan karena kita, tetapi karena roh Tuhan. Betul banget Kakak Clara. Pastinya dong Kak Ocha. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu apa Kak Ocha? Allahku besar, kuat Kuat dan dan perkasa. Ikutin gerakan kita ya. Oke siap. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, keren banget ya Kakak Clara tadi pujiannya. Iya Kak Ocha, keren Pujiannya banget. semua bilang kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Wow, adik-adik masih semangat? Antusias. Antusias? Semangat.
semangat dan antusias, lebih lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ikutin gerakan Kakak Ocha dan juga Kakak Clara. Yuk, langkah kanan kiri dulu adik-adik. Silakan duduk adik-adik. Kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Gak ada lagi yang tengok kanan kiri, kita mau sama-sama tutup mata. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar dan satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan. Yuk adik-adik, kita mau katakan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, percaya Tuhanku
Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, yang ajaib, yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan ajarkan kami untuk dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik. Wow, adik-adik tadi pada keren-keren banget memuji Tuhannya. Semuanya antusias. Nah, sekarang adik-adik kita mau dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik yang punya Alkitab dan juga bisa baca, boleh buka ayat firman Tuhannya di Keluaran 1 ayat 1 sampai 12. Kalau udah buka, boleh banget lihat di sini. Kakak punya gambar nih. Yang pertama ini ada gambar bangsa Israel yang tinggal di kota Mesir. Semenjak Yusuf meninggal adik-adik, bangsa Israel tetap tinggal di kota Mesir. Dan bangsa Israel semakin bertambah banyak. Tapi tahu nggak adik-adik, di gambar yang berikutnya nih, ada Raja Firaun. Raja Firaun ini adalah Raja Mesir. Dia ketakutan adik-adik karena ngelihat bangsa Israel yang semakin banyak. Dia ketakutan, takutnya malah bangsa Israel yang mimpin kota Mesir. Karena saking ketakutannya adik-adik, Raja Firaun berniat untuk membunuh semua anak laki-laki dari bangsa Israel. Dan karena hal itu, banyak ibu-ibu bangsa Israel yang ketakutan, takut banget anaknya dibunuh sama Raja Firaun. Dan akhirnya tahu nggak adik-adik, banyak ibu-ibu bangsa Israel yang mau menyelamatkan anaknya. Salah satunya yaitu adalah ibu Yokebed. Dia berdoa sama Tuhan, dia minta pertolongan sama Tuhan, biar Tuhan bisa menyelamatkan anaknya ibu Yokebed. Dan akhirnya tahu nggak adik-adik, apa yang dilakukan sama ibu Yokebed? Nih, ada di gambar berikutnya. Akhirnya ibu Yokebed menyembunyikan anaknya dengan cara apa? Dengan cara memasukkan anaknya ke dalam peti dan ditaruh di dalam sungai adik-adik. Ditaruh di sungai, tapi adik-adik tahu nggak? Pas waktu ibu Yokebed taruh bayinya di dalam peti dan ninggalin di dalam sungai, kakak dari bayi itu namanya Miriam. Dia ngeliat dan dia juga nggak tega, akhirnya dia ikutin. Kemana peti itu berjalan di arungi sungai itu adik-adik. Sampai akhirnya pas waktu peti itu berjalan di sungai gitu ya, ada putri Firaun yang ngeliat. Putri Firaun ngelihat kalau ada peti yang berisikan bayi. Karena putri Firaun nggak tega ngelihatnya gitu ya adik-adik. Jadi dia berniat untuk menyelamatkan bayi itu. Karena kakaknya ngelihat si Miriam itu, dia langsung bilang sama putri Firaun, kalau misalkan ada orang yang mau menjaga bayi itu, kalau misalkan ada orang yang mau merawat bayi itu. Dan akhirnya Miriam kasih tahu kalau ada seorang ibu namanya ibu Yokebed. Ya, ada seorang ibu namanya ibu Yokebed yang bersedia untuk merawat anak itu. Karena putri Firaun ngelihat anak itu, yang ngeliatin bayi itu di dalam peti, kasihan, dia ngerasa nggak tega. Akhirnya dia iyain adik-adik. Akhirnya putri Firaun mengiyakan untuk anak itu dirawat sama ibu Yokebed. Wow, keren banget ya adik-adik ya. Dari yang tadinya disembunyikan, diumpetin, dibuang ke kali supaya bisa diselamatkan, akhirnya Tuhan beneran nyelamatin loh adik-adik. Akhirnya diselamatin sama putri Firaun dan malah dirawat juga sama ibu Yokebed. Tapi putri Firaun nggak tahu kalau ibu Yokebed itu ternyata adalah ibu dari bayi itu. Dan tahu nggak adik-adik, karena bayi itu ditemukan di dalam sungai, putri Firaun ngasih nama bayi itu adalah Musa ya. Karena Musa itu adalah artinya diselamatkan dari sungai. Ya, keren banget ya adik-adik ya cerita firman Tuhan hari ini. Betapa Tuhan Yesus menolong setiap kita. Tuhan Yesus menolong ibu Yokebed waktu dia kebingungan gimana caranya gitu ya supaya anaknya bisa diselamatkan. Keren banget ya adik-adik Tuhan kita. Boleh dong beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren banget ya adik-adik. Nah, sama nih sama kehidupan kita adik-adik. Waktu kita berserah penuh sama Tuhan, waktu kita ketakutan tapi kita berdoa sama Tuhan, kita minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita adik-adik. Asalkan kita mau percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada atas setiap kita dan menolong kita. Oke deh adik-adik, firman Tuhan hari ini udah selesai. Kita tutup matanya dan juga lipat tangannya ya adik-adik. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan terus percaya sama Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan akan selalu menolong setiap kami. Pimpin kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Adik-adik ikutin gerakan kakak. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Gampang kan? Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Halo adik-adik. Sekarang kita mau bikin kreativitas ya. Kita mau bikin bunga. Lucu banget kan bunganya? Sebelumnya adik-adik harus siapin dulu bahannya. Pertama, siapin kertas origami. Kemudian siapin sedotan. Kemudian lem dan juga gunting. Yuk kita bikin. Pertama-tama dilipat dulu ya adik-adik kertas origaminya. Kalau udah dilipat, ujung yang di bawah sininya dikasih lem. Ujung yang di bawah sininya ya. Jadi deh, ya kemudian digunting-gunting adik-adik. Ujung ketemu ujung. Nah kalau udah seperti ini, langsung digulung deh, dilipat ya. Digulung-gulung lipat kayak begini. Nah kalau udah begini tinggal dimasukin ke sedotannya. Kalau udah kegulung semua, di ujungnya dikasih lem ya adik-adik. Kalau udah dilem, langsung deh direkatin seperti ini. Terus, jadi deh bunganya. Gampang kan adik-adik? Jangan lupa dikerjain ya. Selamat berkreativitas. Wah kakak Clara, ibadah hari ini seru banget ya. Ya Koca seru banget. Tadi udah pada memuji Tuhan, udah pada dengerin firman Tuhan, udah kreativitas juga. Iya, pasti seru banget dong. Seru banget. Nah kakak Clara, sekarang ibadah Sabtu Ceria udah pengen berakhir nih. Tapi sebelumnya kita mau kasih pengumuman dulu. Apa tuh Koca? Yang pertama nih, setiap hari Sabtu kita ada ibadah Sabtu Ceria. Ibadahnya itu ada online dan juga onsite kak. Jam berapa sih? Jam 4 sore. Kalau online di mana kakak Clara? Di GBI Kabar Baik. Iya betul, kalau online di YouTube GBI Kabar Baik. Tapi kalau onsite di G7A. Oke, jangan lupa datang ya adik-adik hari Sabtu jam 4 sore. Tapi kalau adik-adik lagi sakit nggak apa-apa, ibadahnya online melalui YouTube GBI Kabar Baik. Kemudian di hari Minggunya nih kakak Clara, kita juga ada ibadah Kids Community jam 9 pagi. Di mana? Di G7A juga. Oke deh, jangan lupa ya adik-adik hari Sabtu ibadah Sabtu Ceria dan hari Minggu ibadah Kids Community. Oke, itu aja pengumuman kita hari ini. Kita mau akhiri ibadah sore hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah beribadah. Kiranya Tuhan Yesus disenangkan oleh lagu pujian tadi. Sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa Sabtu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.